Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian berhasil melewati tantangan di kelas 10. Kalian saat ini sudah berada di tingkat yang lebih tinggi, yaitu kelas 11. Kalian tentunya merasa lebih bahagia dengan semua yang telah kalian peroleh saat ini. Itu semua tentu saja merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur kalian adalah belajar dengan giat dan lebih rajin lagi guna memperoleh prestasi yang lebih baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 1 kelas 11, khususnya mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebagai pengantar, kita seringkali disuguhkan berita di televisi maupun di media online ataupun media cetak mengenai suatu peristiwa, seperti kasus kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti pembunuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari pelanggaran hak asasi manusia yang apabila tidak ditangani akan semakin membuat terjal penanganan hak asasi manusia di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi pelanggaran hak asasi manusia itu? Faktor apa saja yang menyebabkannya? Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus hak asasi manusia? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kalian jawab setelah menelaah materi pada bab ini, yaitu menampaki jalan terjal penegakan HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Nah, namun sebelum kita membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia, alangkah baiknya kita paham dulu apa itu hak asasi manusia terlebih dahulu. Baik konsepnya. Nah, salah satu yang berpendapat yaitu seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke. John Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat ataupun bersifat mutlak. Nah, hak asasi manusia ini merupakan hak serta kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang asal-usul bangsa, jenis kelamin, etnis, agama, ras, bahasa, serta status lainnya. Hak asasi manusia sendiri sejatinya harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya, kasus pelanggaran hak asasi manusia masih kerap ditemui. Nah, hal tersebut senada dengan yang ditulis di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi dan dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika hak asasi manusia seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut ataupun diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Nah, hak asasi manusia di sini meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial, dan kebudayaan. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan. Nah, lalu apa sih pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia? Nah, masih menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaan dan tercatat di dalam sejarah. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bisa ditemukan hampir di setiap rezim yang berkuasa. Dikutip dari penelitian perlindungan hak asasi manusia, tersangka ataupun terdakwa yang melakukan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Imelda Iriana Eva Randang dalam jurnal Lex Crimen tahun 2018, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia terdiri dari atas pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, mengenai bentuk pelanggaran HAM yang paling umum terbagi menjadi dua, ada diskriminasi dan ada penyiksaan. Nah, untuk diskriminasi yaitu suatu pembatasan ataupun pelecehan ataupun pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, ataupun penghapusan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif, di dalam semua aspek kehidupan. Nah, sementara penyiksaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan ataupun keterangan dari seseorang ataupun orang ketiga. Nah, pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan juga pelanggaran HAM ringan. Nah, untuk pelanggaran HAM ringan sendiri yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada pengadilan hak asasi manusia yang diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan genosida yang tadi, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan ataupun memusnahkan seluruh ataupun sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya ataupun sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sementara kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas ataupun sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran ataupun pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan ataupun perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, ataupun sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Nah, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu dan
dan perkumpulan orang yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, ataupun alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai yang dilarang menurut hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid ataupun sistem pemisahan ras yang diterapkan di suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa di suatu ras atau bangsa. Nah, pelanggaran di HAM, hak asasi manusia yang tadi saya sebutkan, pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat, dan martabat manusia. Oleh karena itu, kalian mesti menghindarkan diri dari segala penyebab yang dapat mendorong kalian saling melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Selain mewaspadai bentuk pelanggaran HAM berat, tentu saja kalian juga harus mewaspadai pelanggaran HAM yang sifatnya ringan seperti pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM ringan ini kecenderungannya sering dipandang hal biasa saja, sehingga sering dilakukan. Padahal apabila pelanggaran tersebut sudah sering dilakukan tanpa ada upaya untuk mencegahnya, tentu saja pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran HAM berat. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.